Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarina Tunggal Putri, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemberkasan arsip dengan menggunakan sistem subjek. Pengertian sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada surat. Tujuan dari sistem subjek adalah yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Dan yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam sistem subjek ini yang pertama ada map, yang kedua ada guide atau sekat, yang ketiga ada dokumen atau arsip, yang keempat daftar klasifikasi, yang kelima lembar disposisi, dan yang terakhir adalah kartu indeks. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memeriksa berkas. Memeriksa berkas maksudnya berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum dengan melihat tanda perintah surat pada lembar disposisi. Nah, kita ambil lembar disposisi dan kita lihat pada lembar disposisi surat dari PT Astrindo Senayasa ini sudah memiliki instruksi pimpinan yang berbunyikan lanjutkan. Maka surat dari PT Astrindo Senayasa sudah boleh diarsip atau dilanjutkan. Nah, selanjutnya lembar disposisi surat yang kedua juga memiliki instruksi yang sama. Maka surat ini juga sudah boleh dilanjutkan. Langkah yang kedua yaitu mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjek artinya menentukan permasalahan surat dan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Nah, untuk surat pertama dari PT Amarta Karya mempunyai perihal tentang penetapan cuti tahunan. Maka subjek utamanya yaitu kepegawaian dan subsubjeknya yaitu cuti. Surat yang kedua dari PT Astrindo Senayasa perihalnya tentang seleksi penerimaan pegawai, maka subjek utamanya kepegawaian dan subsubjeknya pengadaan. Langkah ketiga yaitu mengkode. Maksudnya adalah menuliskan kode pada surat sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Nah, inilah contoh daftar klasifikasi yang sudah saya buat sesuai dengan pola klasifikasi dinas. Untuk mengkode pada surat, yaitu kita tuliskan pada sisi atas kanan surat. Hal pertama sebelum mengkode yang perlu diperhatikan adalah perihal surat. Kita lihat pada surat dari PT Astrindo Senayasa ini, halnya yaitu tentang panggilan tahapan seleksi PT Astrindo Senayasa. Lalu kita lihat di daftar klasifikasi, subjek utama surat tersebut yaitu kepegawaian, subsubjeknya pengadaan, dan subsubjeknya adalah seleksi penerimaan. Maka untuk kodenya yaitu KP0100. Surat kedua yaitu surat dari PT Amarta Karya, perihalnya tentang penetapan jam kerja dan cuti tahunan. Maka kita lihat subsubjeknya cuti, subjek utamanya kepegawaian juga, dan subsubjeknya adalah cuti tahunan. Untuk kodenya yaitu KP0402. Untuk pemberian kode pada sekat, yaitu seperti berikut. Dokumen yang saya gunakan ini sama-sama mempunyai subjek utama kepegawaian. Maka,
Untuk kode primernya pada sekat saya beri kode KP yang berarti kepegawaian. Sekundernya arsip dari PT Asrindo Sanayasa yaitu 01 yang berarti pengadaan, dan untuk tersiernya 00 yang berarti seleksi penerimaan. Selanjutnya, untuk sekunder arsip dari PT Amarta Karya, saya beri kode 04. 04 yang berarti cuti, dan kode tersiernya 02 yang berarti cuti tahunan. Yang keempat yaitu menyortir. Maksudnya adalah surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Nah, untuk kode arsip KP0100 saya kelompokkan menjadi satu. Dan untuk arsip dengan kode KP0402 saya kelompokkan menjadi satu. Nah, yang terakhir yaitu menempatkan surat. Menempatkan surat yaitu surat dikelompokkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Sebelum kita menyimpan surat secara permanen, jangan lupa untuk mengisi kartu indeks seperti ini ya. Nah, yang pertama kita susun, tempatkan surat dari PT Amarta Karya. Yang kedua, tersiernya dengan kode 02, sekundernya dengan kode 04, dan surat dari PT Asrindo Sanayasa dengan kode KP0100, tersiernya 00, sekundernya 01, dan yang terakhir yaitu primernya TKP. Lalu kita kunci seperti ini. Selanjutnya, arsip akan disimpan ke dalam filing kabinet. Untuk penyimpanan arsip di filing kabinet, yang perlu diperhatikan adalah subjek pada filing, yaitu yang pertama ada keuangan, di bawah ada kepegawaian. Nah, karena dokumen yang saya arsip ini mempunyai subjek utama kepegawaian, maka arsip ini akan saya simpan ke dalam laci kepegawaian. Nah, selesai. Nah, teman-teman, itulah proses pemberkasan arsip dengan menggunakan sistem subjek. Dari video tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem subjek ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yang pertama, mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Sementara kelemahannya yaitu satu, sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something in your eyes, tell me who